Jadi kita boleh katakan di satu sisi amil itu adalah tangannya mustahik. Mustahik itu maksudnya orang yang berhak menerima. Jadi amil itu tangan mereka. Ketika sampai ke amil seakan-akan sampai ke mereka. Jadi apabila itu barang sampai sudah ke amil, di pertengahan jalan kemudian terjadi bencana atau terjadi musibah, lalu barang tadi hancur, lalu barang itu rusak, maka yang terjadi si guru aini yang sudah terlanjur berzakat itu kada wajib mengulang. Kenapa? Karena sudah dianggap itu barang sampai, gitu loh. Jelas itu kira-kira lah. Tapi tidak dengan wakil yang di pinggir jalan tadi. Musibahnya banjir lalu sama pada larut juga. Habis juga yang di pinggir jalan sana larutan juga. Dan Pak Sufyan di situ berzakat. Maka Pak Sufyan yang berzakat lawan bubuhan wakil yang di pinggir jalan itu wajib hukumnya mengulangi zakat tadi. Wajib maksudnya kenapa? Karena wakil yang ada di sana tadi, yang tidak ada izin pemerintah dan tidak juga meminta izin, itu adalah kepanjangan tangan dari si muzakinya. Ulun ulangi sekali lagi. Amil yang resmi adalah tangannya mustahik. Tangannya si miskin, tangannya si fakir, tangannya bubuhan berutang. Adapun wakil yang di pinggir jalan itu yang kada resmi tadi, yang kada resmi itu adalah tangannya si orang yang berzakat. Paham maksudnya? Itu kada ada bedanya ujar Pak Sufyan memadahi nang anak. Nak ujar Pak Sufyan. Nih bawakan baras abah. Antarakan lawan kai anu tuh nah nang di situ nang sidin tuh misalnya kasihan hidup sorangan. Mana sudah gagaringan, antar ke situ, tulaklah nang anak bersepeda. Sekalinya bersepeda tergugur, tanu ke paret sepeda, habis baras tahambur di paret tadi. Buli kayak ke rumah menangis bajar, ulun gugur di paret, baras habis tahambur di paret. Larut juga baras. Nah, maka Pak Sufyan mesti mengulang kan, karena kan kada sampai ini belum zakatnya. Kedudukan wakil nang betenda tadi itu kada berbeda lawan anak kita tadi. Hanya menjadi wakil kita untuk menyampaikan, bukan wakil mustahik untuk menerimakan. Gitu. Maka konsekuensinya berarti Pak Sufyan kalau tahu itu barang di tangan wakil itu hancur atau rusak, ulang kita. Karena dianggap belum sampai, belum zakat kita. Itu satu. Yang kedua, amil yang resmi itu berhaklah dapat upah. Karenanya disuruh pegawai memang resmi. Adapun wakil kayak apapun cangkalnya, kada dapat. Contoh, nang pemilu tadi itu kan ada ngarannya petugas KPPS kah? Petugas KPPS. Itu kan ditetapkan sudah kalau jumlahnya berapa tuh ditetapkan berapa orang? Betujuh per TPS kah? Betujuh. Ada nang KPPS ada juga hansipnya kan? Hansip misalnya berdua per TPS. KPPS-nya betujuh. Bersembilan berarti lah. Ada lah ini diupah lah buat ini. Diupah lah. Diupah. Sekalinya hansip tadi isi kawan dia umpat menjaga. Aku mengawani ke menjaganya. Maka harapnya bawa parangnya, membawa pistol, biar kayak apa aja orang kada nyuruhinya apa kada, orang kada bakal memberi gaji. Silahkan nyentak tolongi jadi model jadi relawan dari jatuhnya. Dibarilah kada dibari. Karenanya kan di pekerjaan makanya itulah amil tadi ketika inya begawi dan inya kan kada digaji oleh pemerintah. Mestinya sih digaji. Mestinya jika pemerintah mengambil alih masalah zakat digaji mestinya. Tapi karena pemerintah kadang menggaji, maka agama membolehkan jatah mereka ini diambilkan dari zakat. Lalu julung ke amil, makanya namanya upah. Itu yang hamil sebab. Yang kedua, berarti jika memang itu upah, berapa upahnya? Nah ini yang dibahas ulama. Memang kalau kita bicara hendak pendapatan, ada aja pendapat yang mengatakan 1/8 boleh ambil. Bahkan ada pendapat yang mengatakan boleh ambil lebih 1/8. Mun kita hendak bicara pendapat.
Berapa jatah amil? Ada pendapat mengatakan boleh sampai 1/8 batasnya. Ada pendapat lain yang mengatakan boleh lebih 1/8. Tapi pendapat yang dipilih oleh mayoritas mu'asir adalah zakat yang dijadikan upah untuk amil hanya sekedar berapa upah yang layak atas gawiannya. Ulun ulang lagi, amil hanya mendapat sekedar jatah yang layak atas gawian. Berarti kan juga berlebihan. Sekedar upah yang layak. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Pian bisalah bayangkan. Dan mohon maaf lah, kalau kita hendak jujur berbicara, ini kita konteksnya bicara zakat fitrah nih Pak Sultan. Kita tidak sedang bicara zakat mal nih lah, karena konteksnya kan kita bicara fitrah nih, karena mendekati masa-masa fitrah. Di dalam fikih, ketika membahas zakat fitrah, siapa sih sasaran zakat fitrah ini? Itu ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama dan mayoritas memang penerima zakat fitrah dan zakat mal itu sama aja berarti 8. Tapi tidak sedikit dan pendapatnya pun, argumentasinya pun cukup kuat yang mengatakan penerima zakat fitrah itu cuma fakir miskin ya. Selain fakir miskin kada berhak. Yang selain fakir miskin itu kena dihandle oleh zakat mal. Adapun fitrah bujur-bujur biur ke orang miskin aja. Itu pendapat itu perlu dipertimbangkan pada jemaah. Itu perlu dipertimbangkan. Dan kalau kita pikirkan baik-baiklah, memang di dalam hadis Nabi mengatakan, ujar Nabi, shadaqatul fitr tuhratun lis-shaim. Jadi Nabi katakan sedekah fitri, maksudnya itu zakat fitrah, itu adalah pembersih bagi orang yang berpuasa. Minal lagwi wal rafath wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Dan zakat fitrah itu adalah hidangan yang Allah siapkan bagi orang fakir miskin. Itu Nabi katakan begitu. Zakat fitrah itu adalah makanan, hidangan yang Allah persiapkan bagi fakir miskin. Nah, inilah dalil mereka mengatakan berarti ini hidangan yang Tuhan, makanya ini bentuknya makanan pokok. Memang lalu mayoritas ulama membahas, ujar mereka, penyebutan fakir miskin itu ada kaidah usul mengatakan at-tansis fi afrodil am la yufidut takhsis. Memang ketika hanya disebut 2 golongan tidak berarti juga maknanya hanya 2 itu, ujar yang mayoritas saja. Tetapi pendapat ini perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena begini, biar pikir baik-baik. Pak Sultani membawa baras untuk berzakat fitrah. Siapa sih baras? Ini pemerintah kita di Kota Samarinda sudah menetapkan satu orang 2,75 kan Pak Sultani? 2,75 kilo. Kalau di Balikpapannya 3 kilo. Itu 2,75 misalnya. Nah, 2,75 Pak Sultani berapa sih di rumah? Di rumah Pak Sultani katakanlah orang bertiga. Mentok-mentok kalau anak yang sudah ganal kan kita kan tanggung jawab kita lagi misalnya tadi. Anak kita yang sudah kawin segalanya sudah begawi itu kita tanggung jawabnya masih sudah. Maka Pak Sultan ini anak halus teman bini bertigaan aja. Bertiga yang mentok-mentok kan 10 kilo. Hendak dilebihkan 10 kilo misalnya untuk bertiga. Nah, kalau biar katakan untuk gharib, sedangkan gharib ini menerima zakat, ini tidak masuk dalam golongan pertama. Ya ada dalam Quran itu 8 golongan itu dibagi menjadi 2 pulang. Innamas shadaqatu lil fuqara, digunakan lam di situ. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, maksudnya walil masakin, wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, berubah jadi fi. Dari li berubah fi. Wa fir riqab wal gharimin. Nah, gharimin itu masuk di fi, bukan di li. Artinya orang berutang itu akan diberi sesuai dengan utangnya. Kenapa jadi orang berutang itu diberi? Supaya mengeluarkannya dari jeratan hutang. Ikan berutang berapa? Aku berutang jadi rentenir semalam. Kenapa? Gara-gara hendak diusir orang sudah di rumah. Garing sawan beberapa bulan karena kau begawi. Lalu ada berhutang lawan rentenir supaya jangan sampai diusir. Akhirnya pusing, wah ini pikirakan lawan rentenir atau hutang. Maka mau kada mau kita bantuinya. Atau ini kada kawan bayar sewa rumah.
hutang 2 bulan. Makanya ancam orang bila ikan bulan ketiga kada bayar kan keluar mulai sini. Tak pelepet bukan inya meremeh, selama ini bayar lancar. Cuma kan manusia itu kan selamanya sehat. Datang ini sudah ke RT, datang sudah ke lurah, menunjukkan bahwa inya benar-benar miskin, benar-benar pernah sakit dan sebagainya. Lalu lurah memberi kata pengantar pulang juga bahwa inya bujur miskin begini, bawa itu ke Basnas. Bila dananya ada, Basnas mestinya keluarkan memang untuk orang begini. Karena peruntukan zakat itu memang ada untuk orang-orang ini. Jika memang bujur begitu, dan ini memang berhak untuk dibantu. Ketimbang keluarnya kada jelas kesana kemari. Nah ini nyata pada orang perlu dibantu deh. Nah itu peruntukannya orang deh. Sekarang pikirkan kalau dengan baras yang dikeluarkan cuma 10 kilo, ada urusan apa mau mengincar goreng? Ini jelas luput keempat yang terakhir. Memerdekakan budak dengan baras kayak apa? Ma'anukan goreng, ma'anukan orang fisabilillah, ma'anukan sabil. Itu jelas luput jika digunakan makanan pokok deh.